tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan IPS Universitas Negeri Padang Fakultas Ilmu Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, bagaimana kabar Ananda? Pasti sehat selalu di rumah aja, karena posisi kita sekarang tidak memungkinkan untuk pergi keluar gitu. Jadi Ananda cukup di rumah aja dengan orang tua Ananda, belajar dengan orang tua Ananda, atau bisa belajar dengan diri sendiri gitu. Karena motivasi belajar itu bisa datang dari mana aja, seperti itu ya Ananda. Bagaimana Ananda? Udah ada yang rapi nih, udah ada yang bersih belum? Udah ada yang mandi belum? Udah ada yang makan belum? Sekarang puasa, mungkin Ananda ada yang puasa, ada yang tidak puasa. Baik Ananda, selanjutnya Ibu akan menulis absen. Nah, kita akan membahas tentang absen. Ibu akan mengabsen nanti tidak boleh lewat dari jam pelajaran yang telah ditentukan ya Ananda. Kita kemarin udah sepakat bahwa siapa yang nggak hadir maka nilainya akan berpengaruh. Siapa nih yang nggak hadir pada pagi hari ini, silakan teman-temannya dihubungi dulu siapa yang belum hadir, bahwa kita ada belajar pada pagi hari ini. Oke, silakan menulis absennya di grup WhatsApp kita ya, karena Ibu nanti akan melihat siapa yang selama diskusi ini, selama kita belajar ini, yang hadir dan yang tidak hadir. Oleh karena itu silakan isi absennya sampai batas waktu pelajaran kita pada pagi hari ini. Begitu Ananda, sudah paham kan apa yang Ibu maksudkan? Nah, setelah yang sudah menulis absen, silahkan Ananda menyebutkan atau memberikan argumen pelajaran apa yang telah kita pelajari minggu lalu. Ayo, coba langsung di list di grup. Ibu lihat nih di WhatsApp. Nih Riri, udah ada. Riri tahu tentang pelajaran yang minggu lalu itu tentang mobilitas sosial. Ya, betul, benar. Kita beri tepuk tangan kepada Riri karena Riri menjawab benar. Minggu lalu kita membahas tentang mobilitas sosial, tapi menyinggung, lebih ke menyinggung. Kita lebih ke menyinggung. Kalau sekarang kita membahas tentang mobilitas yang lebih lengkapnya lagi gitu. Jadi Anda supaya tahu apa sih mobilitas itu, bagaimana mobilitas itu, gimana mobilitas di kehidupan sehari-hari, adakah tidak, seperti itu Ananda. Jadi Ananda cukup memperhatikan Ibu, kita belajar seperti di sekolah. Sebelum Ibu masuk pada materi mobilitas sosial, alangkah baiknya Ibu menyampaikan nih tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ini akan Ibu sampaikan supaya Ananda itu paham. Tujuan pembelajarannya itu melalui media video dan gambar, siswa mampu untuk menjelaskan pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Karena keadaan kita tetap di rumah aja, maka Ibu akan mengirimkan suatu gambar yang berkaitan dengan mobilitas sosial. Silakan Ananda lihat apa gambarnya yang berkaitan dengan mobilitas sosial. Barangkali selintas Ananda dapat terfikir, oh seperti ini mobilitas sosial itu. Silakan Ananda lihat tentang mobilitas sosial. Ibu hitung waktunya sampai 1 sampai 3. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan waktu Ananda untuk membagi kelompok nanti. 3 kelompok, masing-masing orang itu kita ada berapa nih? Nanti silakan Ananda bagi lewat grup kelas Ananda sendiri. Sebelum itu Ibu akan menyampaikan tentang pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial. Nah, ini menurut Paul B. Horton, itu menurut para ahli. Dia adalah gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya.
Menurut Michael S. Basis, mobilitas adalah perpindahan ke atas atau ke bawah lingkungan sosial ekonomi yang mengubah status seseorang ke dalam masyarakat. Jadi, menurut Michael S. Basis ini ada yang perpindahan dia ke atas, ada pula perpindahan ke bawah, seperti itu. Nah, contoh mobilitas ke atas nih. Contohnya si A yang semula seorang penjual bakso dorong memiliki keinginan agar kehidupannya lebih baik. Kemudian ia pun bekerja keras, berhemat, serta menabung sehingga dapat menyewa tempat permanen untuk warung bakso si A ini. Si A terus berusaha dan ulet. Kemudian ia akhirnya dapat membeli tempat yang sebelumnya ia sewa. Usaha baksonya makin berkembang dan akhirnya ia dapat membuka beberapa warung bakso milik sendiri, maka statusnya akan naik ke strata atau jenjang yang lebih baik. Dia menjadi pemilik warung bakso. Semula dia tingkat bawah, kelasnya tingkat bawah. Kemudian dengan ia bekerja keras, keuletannya, maka dia akan mengunduh, ibaratnya kalau orang Jawanya itu akan mengunduh. Dia akan mendapatkan hasilnya itu yang ditabung olehnya, kemudian dia bisa menyewa tempat, kemudian dia bisa membuka cabang-cabang warung bakso dari satu tempat ke tempat yang lain. Oleh karena itu kelasnya itu naik, semakin naik gitu, karena dia sudah menjadi pemilik warung bakso atau bisa disebut dengan bos, seperti itu. Kemudian masuk kepada bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas horizontal. Horizontal tuh seperti ini ya. Kalau vertikal dia modelnya seperti ini. Jadi horizontal itu setara atau sama. Mobilitas sosial horizontal itu berarti dia setara. Jadi merupakan peralihan individu atau kelompok sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial yang lainnya yang sederajat. Dia horizontal sederajat. Dia tidak terjadi perubahan baik tingkat atas maupun tingkat bawah. Dia selalu sejajar, seperti itu. Contohnya ini, Pak Suryo adalah seorang guru bahasa Inggris di SMA. Kemudian Pak Suryo itu dipindahkan di SMA lain tetapi masih dalam lingkup guru bahasa Inggris. Dia berarti tidak ada perubahan, merupakan dia sama, perpindahan kelasnya itu sama. Tidak ada perubahan atau derajat antara atas dan bawah, seperti itu. Kemudian mobilitas vertikal. Nah, vertikal tuh beda dengan horizontal. Kalau horizontal tadi itu sejajar, seperti ini dia, sejajar tidak ada perubahan. Kalau vertikal itu naik turun, seperti itu. Ada perubahan ke atas, ada pula perubahan ke bawah. Seperti itu, Ananda. Jadi pengertiannya seperti ini. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, yang tidak horizontal seperti itu tadi. Kemudian terdapat dua jenis mobilitas sosial. Ada mobilitas sosial vertikal, ada mobilitas sosial horizontal, seperti itu. Kemudian kalau vertikal itu ada ke atas, kemudian ada ke bawah, seperti ini. Mobilitas sosial vertikal ke atas atau mobilitas yang perpindahannya ke kelas sosial yang lebih tinggi dari sebelumnya. Mobilitas yang masuk ke dalam kedudukan yang lebih tinggi dan mobilitas masuk kepada kedudukan yang lebih rendah itu. Kemudian yang kedua, pembentukan kelompok baru yang ditempatkan pada derajat yang lebih tinggi dari kedudukan individu pembentuk kelompok tersebut. Contohnya, suatu organisasi membentuk dewan pembina yang sebelumnya tidak ada dalam struktur kepengurusan. Pak Aryo adalah anggota organisasi tersebut yang sangat aktif dia dan beberapa kawannya diberi kehormatan. Nah, seperti itu contohnya. Selanjutnya, mobilitas sosial vertikal ke bawah. Dia mobilitas berarti ada perubahan ke bawah, dia bukan ke atas. Mobilitas vertikal ke bawah, dia yaitu perpindahan ke kelas sosial yang lebih rendah dari sebelumnya, berarti dia menurun. Mobilitas jenis ini mempunyai dua bentuk utama sebagai berikut.
ada turunnya kedudukan individu ke kedudukan yang lebih rendah dari sebelumnya, ada turunnya derajat suatu kelompok. Contohnya seperti ini. Seorang manajer suatu perusahaan turun status menjadi operator mesin. Kemudian contoh yang kedua itu suatu perusahaan keluarga mengalami kebangkrutan, maka kelas sosial keluarga pemilik sebagai kelompok sosial akan turun dan tidak termasuk kelompok kelas atas lagi, seperti itu. Kemudian yang ketiga ini mobilitas sosial antar generasi dan intragenerasi. Mobilitas sosial yang dapat selain bergerak melalui vertikal tadi dan horizontal, dia ada antar generasi dan kalau mobilitas antar generasi ini adalah mobilitas dua generasi atau dua lebih, misalnya generasi ayah, ibu, generasi anak, generasi cucu, dan seterusnya. Kalau mobilitas intragenerasi itu mobilitas yang terjadi di dalam satu kelompok generasi yang sama, seperti itu. Kemudian mobilitas ini dapat ditandai dengan adanya kenaikan atau penurunan status. Contohnya status anak ketiga lebih tinggi dibanding anak kedua, seperti itu. Kemudian selanjutnya mobilitas sosial geografis. Mobilitas sosial geografis adalah mobilitas yang disebut juga mobilitas lateral atau mobilitas sosial grafis, adalah perpindahan individu atau perpindahan kelompok dari satu daerah ke daerah yang lain yang secara tidak langsung mengubah status sosialnya. Contoh mobilitas sosial geografis para warga suatu desa yang dulunya petani mengadu nasib ke kota besar dia dan menjadi pedagang, sopir, atau pembantu rumah tangga. Jadi seperti itu. Tadi ada mobilitas horizontal seperti ini. Kemudian mobilitas vertikal naik turun, adanya perpindahan kelas atau perpindahan status sosial ke atas maupun ke bawah. Terus ada mobilitas antar generasi dan intragenerasi. Yang ketiga itu ada mobilitas geografis yang dimana tadi sudah Ibu sebutkan contoh-contoh tentang mobilitas. Kemudian selanjutnya Ibu kembalikan kepada Ananda semuanya. Silakanlah Ananda bagi kelompok masing-masingnya, kemudian Ananda pecahkan. Tapi Ibu akan menilai per kelompok ada juga nilai individu, ada juga nilai sikap. Kemudian seluruh nilai ini akan Ibu tampilkan di lapor Ananda masing-masing nanti ujung penghujung. Jadi siapa yang di sini aktif, paling aktif, nanti akan Ibu beri nilai plus. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Mungkin Ibu sekarang tepuk tangan sendirian. Bisa jadi besok kalau keadaan sudah membaik, kita akan kembali lagi ke sekolah, kita akan belajar bersama lagi. Harus fokus Ananda, silakan di rumah masing-masing, jangan pergi main-main, pakai masker kalau mau keluar, kalau ada kepentingan hal-hal yang mendadak seperti itu. Oke, sekali lagi kita berikan penghargaan kepada teman-teman kita semua dan kita, baik Ibu maupun Ananda di rumah, tetap bersyukur. Semoga materi pelajaran pada hari ini bisa bermanfaat atau bisa Ananda aplikasikan atau bisa Ananda ambil hikmahnya atau Ananda bisa ambil baiknya. Kemudian Ibu tadi sudah memberikan tugas. Kesimpulan pada pertemuan pagi hari ini, mobilitas sosial itu bisa dari mobilitas horizontal dan mobilitas vertikal, yaitu perpindahan status sosial dari bawah ke atas maupun atas ke bawah. Jadi ada horizontal dan vertikal, kemudian ada mobilitas intragenerasi dan antargenerasi, kemudian ada mobilitas geografis, seperti itu. Jadi itu tadi kesimpulan yang telah Ibu berikan. Semoga Ananda bisa melaksanakan tugas yang Ibu berikan bersama kelompok-kelompok Ananda. Kemudian Ibu akan menilai keaktifan Ananda semuanya, atau bagaimana pendapat argumen Ananda. Cari gambar, kemudian bagaimana pendapat argumen Ananda tentang gambar tersebut. Dia masuk kepada mobilitas mana aja, seperti itu ya Ananda. Baik,
Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda. Sampai jumpa. Sampai kita bertemu di lain waktu lagi. Tetap stay at home atau tetap di rumah aja. Jaga jarak dengan orang sekitar yang tidak kita kenal. Maka Ananda kalau mau keluar juga pakai masker. Jaga kesehatan. Salam untuk keluarga. Semoga tetap sehat selalu. Kita diberikan karunia atau kesehatan yang lebih agar kita terhindar dari penyakit seperti